rambu-rambu terkait dengan penyusunan edupak, sehingga teman-teman di Kementerian Sosial dalam pengisian edupak itu sudah menggunakan sistem EEE. Ya, sekarang sudah didorong untuk EEE, semuanya pokoknya serba E gitu. Nah, tentunya Bu Penny dan Pak Sumadi barangkali bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman. Sebelumnya untuk memasuki materi yang akan disampaikan Bu Penny atau Pak Sumadi, tentunya izin Bu Penny dan Pak Sumadi hadir di tengah-tengah kita juga. Bapak Kepala Biro, Bapak Amin Raharjo berkenan hadir. Terima kasih Pak Karo di tengah kesibukannya menyempatkan untuk menyapa para anpek di lingkungan Kementerian Sosial, sehingga Pak Karo bisa memberikan arahan terkait dengan sosialisasi edupak dan kedepannya anpek di Kementerian Sosial harus seperti apa, kemudian terkait dengan tim penilai, apakah nanti tim penilainya otomatis di mana Biro Kepegawaian adalah sebagai instansi ya unit pembina, unit pembina terkait dengan anpek, sehingga nanti ke depannya ada tim penilai. Nah, ke depan seperti itu, apakah nanti Pak Sumadi dan Bu Penny bisa memberikan gambaran terkait itu? Tentunya arahan dan dari Pak Kepala Biro terkait dengan kegiatan ini, kami persilahkan Pak Kepala Biro untuk menyampaikan beberapa patah kata terkait dengan kegiatan sosialisasi aplikasi edupak jabatan fungsional kepegawaian di lingkungan Kementerian Sosial. Waktu kami persilahkan untuk Bapak Kepala Biro memberikan sedikit arahan terkait dengan kegiatan dimaksud. Terima kasih Pak Kepala Biro. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat sore, Bapak Ibu peserta sosialisasi penggunaan aplikasi untuk edupak jabatan fungsional kepegawaian, khusus untuk Pak Sumadi dan Bu Penny dari KN yang hari ini berkenan hadir. Tidak lupa Saibul Bait Pak Rasman, Kepala Balai Besar. Oh iya, Pak Rasman. Pasar. Terima kasih Pak Rasman. Aduh, nggak kelihatan sama saya Pak Rasman. Saya sebutkan tuh biar nggak marah Mas Adi. Iya, izin Pak Rasman. Marah, Pak Kepala Balai Makassar. Aduh. Terima kasih kalau Pak beliau Rasman. marah tuh nggak mau pulang ke Lampung kan gitu. Oh iya Pak. Aduh. Jadi kan teman-teman semua dari masing-masing UK1 para pengelola kepegawaian, kemudian juga teman-teman di Biro Anpek, alhamdulillah kita sore ini bisa berkumpul menghadiri terkait dengan sosialisasi untuk edupak. Ya. Tentunya ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang dalam arti pertemuan yang kali ini terkait dengan pengelolaan kepegawaian. Tapi ini lebih spesifik pada untuk edupak. Bahwa jabatan fungsional tadi juga saya bahas ya dengan teman-teman terkait kelebihan kekurangan satu jabatan fungsional. Jadi sekarang ini kita dituntut untuk lebih profesional, kemudian juga bisa mengikuti rambu-rambu terkait dengan angka kredit jabatan fungsional. Memang dalam pelaksanaan untuk jabatan fungsional kepegawaian, ya sekarang mungkin namanya menjadi analisis, ya, analis SDM aparatur. Kalau nggak salah ya Pak Sumadi ya. Ya betul namanya Pak. Ganti analis SDM aparatur. SDM aparatur. Ya, jadi Kemensos memang
ada 20 ya, tadi disampaikan Mas Adi ada 24 SDM aparatur yang calon maupun yang sudah mempunyai jabatan fungsional. Memang sekarang ini kita sedang menyusun rancangan analisa kebutuhan untuk semua jabatan fungsional. Jadi nanti kita update yang terbaru mungkin banyak. Tapi yang jelas perlu ada satu kejelasan jenjang karir. Ini yang kadang kita menyusun satu jabatan atau memtransformasi jabatan, tapi jenjang karirnya terhambat karena faktor cakupan kewilayahan. Nah, di sini tentunya saya juga berharap dalam setiap penilaian angka kredit itu idealnya ada satu tim. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Adi bahwa di Biro Ortok memang belum mempunyai tim penilai jabatan fungsional. Padahal sebagai unit pembina, idealnya kita mempunyai tim penilai agar yang pertama bisa membantu ya, instansi pembina, di sini ada BKN, untuk bisa memberikan penilaian antaran ya, sebelum ditetapkan oleh dupaknya, oleh angka kreditnya oleh BKN. Tetapi minimal kita sudah bisa mengakomodir terkait dengan penilaian tersebut. Walaupun ke depan kita harapkan kita sudah bisa mandiri, ya. Mandiri melakukan penilaian secara menyeluruh, kemudian tinggal BKN tinggal mengesahkan. Ini harapan kita ke depan, Pak Sumadi dan Bu Penny. Tapi ini semua satu tahapan yang harus kita lalui. Pertama tentunya kita membentuk tim, kemudian memenuhi syarat-syarat ya, administratif ya, apa yang perlu dilengkapi di Kemensos agar terbentuk tim penilai jabatan fungsional, khususnya untuk fungsional SDM aparatur tersebut ya, analis SDM aparatur. Nah, pada pertemuan ini saya mohon nanti Pak Sumadi, Bu Penny, selain menjelaskan tentang aplikasi dupak tersebut, juga memberikan satu penjelasan apa yang kira-kira diperlukan agar Kemensos bisa mempunyai tim sendiri. Nah, tentunya ini kami juga nanti mohon arahan dari Pak Sumadi dan Bu Penny, kira-kira perlu bintap-bintap atau hal-hal yang memang nanti ada tim yang dari analis tersebut bisa menjadi tim penilai. Kira-kira syaratnya apa saja, dikat apa saja yang dipenuhi. Nah, kalau dikat apa yang dipenuhi, ya ini tentunya ini nanti kembali ke BKN. Mohon izin nanti BKN juga mengalokasikan slot untuk pegawai kita untuk bisa menjadi tim penilai analis untuk SDM aparatur tersebut. Dan ini dihadiri juga oleh Pak Kepala Balai Makassar. Nah, ini beliau juga tentunya concern ya, karena pegawainya juga cukup banyak dan bisa menjadi mediator untuk menyampaikan ke wilayah Indonesia Timur. Siapa tahu nanti ada dari teman-teman di wilayah timur, di UPT-UPT Kemensos, yang berminat menjadi fungsional jabatan untuk analis SDM aparatur. Walaupun konsekuensinya nanti dilihat dari anjab ABK-nya, kemudian dalam pemetaannya, mungkin jabatan-jabatan di UPT-UPT tersebut sampai pada tingkatan apakah muda, apakah madya, atau mungkin sampai utama. Nah, ini menjadi permasalahan bagi pegawai-pegawai yang sudah stay, sudah mapan di wilayahnya, misalkan di wilayah tempat Makassar, karena balai besar mungkin bisa sampai madya, tetapi kalau UPT-nya mungkin sampai UPT eselon 3, tingkat eselon 3 mungkin
hanya pada tingkatan muda. Kalau ingin ke madya, mungkin bisa pindah ke balai besar. Tapi bagi kota-kota yang tidak ada balai besar, harus pindah ke Jakarta atau dan seterusnya. Ini menjadi beban bagi para pegawai untuk mengikuti atau alih jabatan pada jabatan fungsional atau promosi pada jabatan fungsional tersebut. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan, Pak Sumadi dan Bu Penny. Sekiranya ada hal yang memang perlu penguatan, kami mohon nanti jangan segan-segan untuk kontak kami, kita adakan pertemuan lagi. Masih kurang puas, kita akan panggil secara person, face to face. Kita bisa ngobrol pagi sampai sore kan gitu Pak Sumadi ya. Yang jelas saya mohon bantuan Pak Sumadi dan Bu Penny untuk bisa melakukan penguatan terkait dengan dari sisi SDM untuk nanti membentuk tim, kemudian juga aplikatif dari EduPak. Karena EduPak ini saya yakin nggak cuma di fungsional SDM aparatur, tetapi nanti saya kira semuanya sudah pakai EduPak ya Pak ya. Walaupun saya juga baru dengar sekarang ini ada EduPak gitu ya. Ya walaupun mungkin kalau di auditor mungkin juga sudah ada dan lain-lain, tapi yang jelas ini satu langkah langkah bagus ya, kita apresiasi progresnya, dan tentunya kami berharap besar dengan adanya EduPak untuk jabatan fungsional SDM aparatur ini, analis SDM aparatur ini bisa makin mempercepat penilaian angka kreditnya, juga untuk kenaikan jabatan maupun kepangkatan lainnya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Sumadi dan Bu Penny atas kehadirannya, dan saya akhiri. Nggak perlu dibuka atau Mas Adi ya? Pak. Perlu dibuka atau nggak usah dibuka? Boleh Pak, dibuka boleh. Ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi penggunaan EduPak jabatan fungsional analis SDM aparatur saya nyatakan dibuka. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Biro atas arahan-arahannya. Itu Pak Sumadi dan Bu Penny, barangkali ada beberapa terkait dengan poin-poin yang ada di Kementerian Sosial terkait dengan SDM atau terkait dengan fungsional analis kepegawaian. Tentunya mungkin itu menjadi bahan diskusi nanti bagi kita ke depannya harus seperti apa dan tentunya dengan adanya penyetaraan ini izin Pak Sumadi dan Bu Penny untuk penyetaraan jabatan dari administrasi ke fungsional yang terakhir tanggal 30 sudah kita masukkan ke Menpan terkait dengan penyetaraan jabatan, bertambah banyak jabatan terkait dengan fungsional analis kepegawaian yang mengalami penyetaraan dari struktural ke analis kepegawaian. Nah, itu juga tentunya nanti semakin jumlah atau kuantitas dari jumlah fungsional analis kepegawaian juga akan semakin bertambah. Nah, tentunya dengan bertambahnya jumlah itu akan sangat mempengaruhi terhadap nanti ke depannya, baik jenjang karir atau pola karirnya, kemudian nanti pembinaannya, dan tentunya terkait dengan sebagai unit pembina, tentunya nanti Biro Kepegawaian apakah harus membentuk tim penilai tersendiri, atau memang harus kita menginduk dulu ke BKN selama masih terkait dengan posisi dari sisi jumlah atau dari sisi kesiapan tim penilai di kami. Nah, itu mungkin Pak Sumadi dan Bu Penny. Berikutnya saya harapkan pencerahan dari Bu Penny dan Pak Sumadi. Pak Sumadi dulu atau Bu Penny dulu yang akan menyampaikan, monggo. Ya. Pak Sumadi dulu, Pak. Baik. Baik, berikutnya saya sampaikan ke Pak Sumadi, saya serahkan ke Pak Sumadi. Silakan
berikan pencerahan ke kami, Pak Sumadi. Ini teman-teman ini ada 24 dari Anpek dan calon Anpek, dan ada juga dari Pak Rasman. Izin Pak Rasman, mohon maaf, sudah ada Pak Rasman, Pak Sumadi. Pak Rasman ini Kepala Balai Diklat Makassar, dan Pak TU, Kabak TU Balai Diklat Makassar. Kalau nggak salah ada juga ya Pak Andi. Siap, Pak Adi. Ada juga hadir. Ini sangat luar biasa ini Balai Makassar. Siap. Terima kasih Pak Rasman dan Pak Andi atas sudah bersedia mengikuti terkait dengan sosialisasi ini. Berikutnya Pak Sumadi, kami persilahkan untuk memberikan pencerahan kepada kami sehingga nanti teman-teman agak sedikit punya gambaran untuk terkait dengan EduPak. Waktu dan tempatnya kami persilahkan Pak Sumadi. Monggo silakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore bagi kita semua. Bapak Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Bapak Amin Raharjo yang saya hormati, Bapak Adi, Bapak Rasman yang dari Balai Diklat Makassar, kemudian Bapak Andi. Kami ucapkan selamat sore semua kepada peserta bimbingan sosialisasi aplikasi EduPak pada sore hari ini. Perkenalkan saya dulu, saya nama Sumadi, saya dari Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian, yang kalau dulu itu lebih populer dengan disingkat Pusbinjak, karena dulu hanya membina satu jabatan analis kepegawaian. Kemudian dengan seiringnya waktu berganti dengan pimpinan, selanjutnya kami disingkat menjadi Pusbin JFK, karena kami membina 3 jabatan fungsional yang ada di Badan Kepegawaian Negara, yaitu analis kepegawaian, asesor kepegawaian, dan auditor kepegawaian. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui bahwa pada bulan Juni kemarin, kira-kira tanggal 3, itu telah ditandatangani peraturan Menpan dan RB nomor 37 itu tahun 2020 itu tentang jabatan fungsional analis SDM aparatur, itu sebagai pengganti dari analis kepegawaian yang ahli. Kemudian Permenpan nomor 38 tahun 2020 itu adalah pengganti dari jabatan fungsional analis kepegawaian keterampilan yang selanjutnya akan menjadi jabatan fungsional peranata SDM aparatur. Kemudian yang ketiga yaitu Permenpan nomor 39 tahun 2020 yaitu tentang jabatan fungsional asesor SDM aparatur. Kalau yang di Permenpan 39 itu hanya berubah sedikit ya, mungkin nomenklaturnya itu hanya mengganti S-nya saja, tadinya S-nya double, kemudian diganti dengan asesor SDM aparatur. Nah, kemudian Bapak Ibu, bahwa kami juga banyak pertanyaan ya dari instansi pusat maupun instansi daerah, bahwa apakah pemberlakuan Permenpan ini secara langsung terus bisa digunakan tentang nomenklatur jabatannya tentunya masih menunggu petunjuk pelaksanaannya. Jadi untuk sementara ini kita masih menggunakan nomenklatur analis kepegawaian, baik keterampilan maupun keahlian. Nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Kapus, sepertinya akan ada surat edaran Menpan, kemudian setelah keluar petunjuk pelaksananya itu akan dikonversi ke dalam jabatan yang baru. Karena jabatan yang baru ini menggunakan sistem integrasi, jadi penghitungan angka kreditnya tidak seperti yang konvensional seperti saat ini. Kalau seperti yang kita ketahui, misalnya contohnya ada analis kepegawaian berpendidikan S1 itu nilai angka kreditnya 100. Nantinya di Permenpan 37, 38
38 dan 39 itu tidak akan seperti itu. Nanti lebih lanjutnya akan tentunya akan di petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Kemudian nanti mengenai edupak mungkin secara teknis akan disampaikan oleh Mbak Penny. Untuk seperti arahan Pak Kepala Biro bahwa perlunya dibentuk tim penilai, tentunya kami sangat mendukung sekali ya dari instansi pembina. Kalau setiap instansi itu memang seyogyanya ada tim penilai, apalagi jabatan fungsionalnya analis kepegawaian sudah 24. Di dalam Permen PAN 36 tahun 2006 itu sebagai dasar hukum analis kepegawaian maupun di Perka 67 tahun 2006, memang di situ tidak disebutkan berapa jumlah analis kepegawaian dapat dibentuk tim penilainya. Jadi hanya berasaskan efisien dan efektivitas. Bunyinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu dari Kementerian Sosial bisa saja mengajukan pembentukan tim penilai di itu ada di Perka 67 syarat-syaratnya. Kemudian syarat yang paling kami ini adalah bahwa setiap anggota tim penilai seyogyanya memang tidak diatur secara jelas ya, tapi seyogyanya dari tim penilai pusat itu mensyaratkan paling tidak sudah pernah mengikuti bimbingan teknis penilaian dan penetapan angka kredit. Jadi yang dapat diangkat menjadi tim penilai nantinya adalah yang pernah mengikuti bimbingan teknis penilaian dan penetapan angka kredit. Nah, itu yang kadang-kadang ada kesulitan ya, karena tapi sebenarnya kalau yang menjadi anggota itu analis kepegawaian pasti yang bersangkutan sudah pernah mengikuti bimbingan teknis tentang penilaian dan penetapan angka kredit. Tentu kalau susunan tim penilaian tentu ada ketuanya itu biasanya dari strukturalnya dari atau pejabat pimpinan tingginya, kemudian anggota itu yang biasanya dari jabatan fungsionalnya. Mungkin itu yang kami sampaikan Pak, nanti secara kemudian untuk penyetaraan jabatan ya nanti yang disampaikan oleh Pak Adi, memang kami dari instansi pembina juga sampai saat ini tidak tahu sama sekali ya berapa banyak instansi yang telah mengangkat kan, karena usulannya kan langsung ke Menpan. Jadi kami juga mohon nanti setelah angkat mungkin nanti bisa dikirimkan SK pengangkatannya ke kami untuk dokumen atau database dari instansi pembina. Mungkin itu yang saya sampaikan sebagai pembukaan, nanti sebelum Mbak Penny melanjutkan dengan aplikasi Edupak. Waktu kami kembalikan ke Pak Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumadi. Ini Permen 37, 38, 39. Nunggu jumlah tulisnya ya Pak ya. Jadi masih menggunakan nomenklatur analis kepegawaian. Ya, betul Pak. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan tim penilai. Nah, kalau memang nanti memang bisa mungkin secepatnya dari Kementerian Sosial akan kita proses Pak untuk usulan tim penilai disiapkan tentunya dengan kesiapan teman-teman tadi yang sudah di Bintek terkait dengan penilaian dan penetapan angka kredit, nanti akan kita usulkan secepatnya. Kalau memang belum, secepatnya saya dorong untuk ikut Bintek. Jadi biar Kementerian Sosial punya tim penilai ini. Karena kan lucu Pak ya, malu Pak. Kita sudah banyak, tapi kita nggak punya tim penilai gitu. Nah, sementara posisi unit pembinanya ada di Biro Kepegawaian. Nah, kedepannya saya dorong, apalagi Pak Karu tadi sudah menyampaikan untuk membentuk tim penilai. Nah, yang terakhir terkait dengan penyetaraan Pak Sumadi, terima kasih atas nanti dorongan dan supportnya dari BKN.
tentunya kami sudah memasukkan usulan penyetaraan ke Kemenpan per tanggal 29 secara soft copy, kemudian fisiknya udah kirim per 30. Karena takut Pak, nanti ada penundaan pembayaran tukin. Kalau tidak mengusulkan paling lambat tanggal 30. Kemudian usulan kenaikan tukin kita juga nanti katanya rekomendasinya akan ditunda, Pak. Jadi nggak diberi kenaikan tukin nanti kita, Pak. Jadi per tanggal 30 kami sudah berkirim, Pak. Tentunya di saat nanti rekomendasi dari Kemenpan turun, pasti kami tembuskan ke PKN, Pak. Itu mungkin, Pak ya. Terima kasih Pak Sumadi. Nanti mohon bantuan ke depannya. Pasti banyak akan direpotkan oleh Kementerian Sosial, Pak. Dengan bertambahnya semakin banyaknya betul, Pak. Nah, berikutnya memasuki materi terkait dengan sosialisasi pengisian EDUPAK. Tentunya kami berharap Bu Penny bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman terkait dengan proses untuk penyusunan EDUPAK. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Silakan Bu Penny. Ya, sebentar Pak, saya lagi minta izin Pak Galih untuk enable share screen ya. Siap. Ada materi Bu Penny ya? Iya. Mas Galih, materi Bu Penny bisa ditampilkan? Gimana Mbak Penny? Materi Bu Penny? Ini udah di dicoba Mbak? Oke. Ini nih, udah. Oke, sudah kelihatan semuanya ya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kelihatan Bu Penny-nya nih. Wah, besar sekali. Share screen ya? Kelihatan Bu, kelihatan Bu, udah kelihatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Pak Kabiro Kemensos ya, Kabiro Kepegawaian Kemensos, Pak Amin Raharjo, Bapak Adi, Pak Rasman, dan seluruh pejabat analis kepegawaian yang ada di lingkungan Kementerian Sosial. Saat ini saya ingin menyampaikan tentang penerapan dan penggunaan aplikasi EDUPAK di khususnya untuk analis kepegawaian ya Pak ya. Nah, agenda pembahasannya yang pertama itu pengembangan aplikasi dan penerapan aplikasi. Yang kedua, penyusunan DUPAK, pengusulan DUPAK, penilaian usul DUPAK, dan penetapan angka kredit. Yang ketiga, kita akan langsung simulasi aplikasi. Jadi semuanya sudah didaftarkan oleh Pak Galih untuk masuk ke aplikasi training kami. Seperti itu. Lanjut ya Pak. Untuk pengembangan aplikasi, latar belakangnya adalah selama ini di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian ini banyak sekali berkas yang masuk Pak. Karena DUPAK itu bisa setebal-tebal layar PC komputer, bisa setebal-tebal TV, itu bisa masuk ke kami. Jadi sehingga di tempat kami itu banyak berkas menumpuk. Nah, latar belakang pembangunan aplikasi EDUPAK ini adalah untuk meminimalisir berkas tersebut. Jadi bukti fisik sudah tidak perlu lagi dikirimkan ke kami dan semuanya langsung masuk ke dalam aplikasi EDUPAK. Perkembangan aplikasi EDUPAK ini tahun 2015 itu sudah dibangun aplikasi EDUPAK versi 1.0. Itu hanya untuk analis kepegawaian media. Nah, 2017 sudah diterapkan, 2018 pengembangan yang versi terbaru, 2019 versi yang terbaru sudah dikembangkan dan digunakan oleh instansi-instansi yang lain. Pengguna aplikasi DUPAK itu adalah Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian sebagai pengelola aplikasi dan data DUPAK seluruh Jabatan Fungsional Kepegawaian, pengelola Jabatan Fungsional Kepegawaian sebagai pengelola aplikasi di lingkungan instansi dan Kanrek BKN, Sekretariat Tim Penilai pada instansi Kanrek BKN Pusat, dan pemangku jabatan fungsional itu sendiri. Konsep pengembangannya database terintegrasi, yaitu terintegrasi dengan SAPK, berbasis web, transparansi informasi sehingga
pejabat fungsional kepegawaian bisa melihat status Dupaknya yang sudah dikirim itu sudah sampai mana dan mudah digunakan. Tujuan pengembangan aplikasi ini adalah pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas dan efisiensi, dan transparansi informasi. Manfaat dari aplikasi ini adalah meminimalisasi perbedaan duplikasi data pada sistem, akurasi perhitungan angka kredit sesuai dengan butir kegiatan, mengurangi penggunaan kertas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penilaian, serta penetapan angka kredit, monitoring pengajuan usul penilaian angka kredit, dan indikator perolehan angka kredit. Ini ada workflow-nya, di mana kami, admin Edupak, membuatkan admin instansi. Jadi dari admin instansi, Pusbin JFK membuat admin instansi dan tim penilai, instansi membuat akun JFK, pejabat fungsional membuatkan usul Dupak dimasukkan ke tim penilai, dari tim penilai, dan semuanya itu berhubungan dengan SAPK. Masuk ke database SAPK. Untuk penerapan aplikasinya, dasar hukumnya adalah Surat Edaran Kepala BKN nomor K 2026/30 /V/175/2 tanggal 18 Desember 2018 tentang penerapan aplikasi Dupak, di mana penyusunan Dupak melalui aplikasi oleh pemangku jabatan fungsional mulai 1 Januari 2019 dan penilaian angka kredit melalui aplikasi untuk periode penilaian Juli 2019 seluruh instansi pusat dan daerah wajib menggunakan aplikasi Dupak. Pendaftarannya akunnya adalah instansi mengajukan surat permohonan pendaftaran admin, pengajuan admin dan tim penilai ke Pusbin JFK. Jika mengajukan user tim penilai harus melampirkan SK tim penilai terlebih dahulu. Langkah keduanya, Pusbin JFK mendaftarkan admin instansi, kemudian bersurat membalas surat itu ke instansi, kemudian admin instansi membuatkan akun untuk JFK yang ada di instansinya. Pemutakhiran data. Jika terjadi perbedaan data PNS di SAPK dan di Edupak, maka yang harus diubah adalah data di SAPK-nya. Kemudian 1 kali 24 jam baru dibuka lagi di aplikasi Edupak. Pengguna aplikasi ini adalah superadmin yang berkedudukan di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian. Admin instansi ada di setiap instansi, sekretariat ada tim penilai di instansi, provinsi, kabupaten, kota, dan jabatan fungsional kepegawaian itu sendiri. Cara pengusulan dan penilaian angka kredit melalui aplikasi Edupak adalah penyusunan Dupak yang pertama kali dibuat adalah pengaturan data atasan. Pengaturan data atasan ini dibuat untuk menandatangani Dupak dan SPMK. Jadi pengaturannya data atasan langsung yang nanti akan kita praktekkan. Inventarisasi yaitu menginput butir kegiatan yang dilaksanakan setiap hari. Pengelompokan bukti fisik yaitu mengumpulkan dan mengelompokkan bukti fisik sesuai dengan kode butir kegiatan dan tanggal pelaksanaan, kemudian dipindai dan di-scanning dan diunggah atau diupload bukti fisik tersebut sesuai dengan butir kegiatan. Setelah itu, semuanya yang harus dicetak dari aplikasi Edupak adalah inventarisasi bulanan, SPMK, dan Dupak. Ketentuan upload bukti fisik. Upload bukti fisik saat kegiatan yang telah di-scan hanya dapat diupload 1 kali. Pengelompokan bukti fisik dikelompokkan sesuai dengan kode butir kegiatan dan tanggal pelaksanaan kegiatan. Jenis bukti fisik. Semua bukti fisik kegiatan di-upload sesuai ketentuan pada petunjuk teknis kecuali karya tulis atau karya tulis ilmiah atau pedoman atau buku. Layout atau posisi untuk surat dan laporan, layout landscape untuk bentuk nominasi atau daftar listing. Ukuran maksimum yang bisa diizinkan untuk di-upload adalah 1 mega dalam format PDF atau JPEG. Scanningnya jika dalam satu file ada beberapa dokumen, digabungkan dalam satu file. Pencetakan Dupak. Riwayat PAK harus diinput oleh admin instansi sebelum pemangku jabatan mengunduh pemangku jabatan mengunduh dan mencetak Dupak. Histori atau riwayat PAK yang diinput dalam PAK terakhir yang ditetapkan pada periode sebelumnya. Pengusulan Dupak. Prosedur pengusulan Dupak ini,
mencetak. Yang pertama harus dicetak dalam Edupak adalah inventarisasi bulanan, SPMK, serta Dupak, kemudian meminta tanda tangan atasan. Penyusunan dokumen, menyusun kelengkapan sebagai bahan kelengkapan berkas usul penilaian angka kredit. Pengiriman usulan, mengirimkan usul dokumen Dupak yang telah dilengkapi dengan surat pengantar secara manual atau fisik ke sekretariat tim penilai. Monitoring. Jadi pemangku jabatan bisa dapat monitoring usulan Dupak mereka yang telah dikirim. Sebenarnya ini bukan sepenuhnya paperless ya Bapak Ibu, tapi less paper. Jadi masih ada yang dikirimkan ke tim penilai. Untuk lampiran usul penilaian angka kredit yang dikirimkan ke sekretariat tim penilai adalah surat pengantar, inventarisasi bulanan yang telah dicetak melalui aplikasi dan telah ditandatangani oleh atasan, SPMK dan surat pernyataan melaksanakan tugas satu jenjang di atas atau di bawah yang dapat dicetak melalui aplikasi juga, Dupak yang telah dicetak melalui aplikasi dan telah ditandatangani oleh atasan, bukti fisik khusus untuk karya tulis atau karya ilmiah. Jadi bukti fisik sudah tidak perlu lagi dikirimkan, hanya diupload saja ke Edupak. Pengiriman usul Edupak. Dokumen usulan penilaian angka kredit dikirim secara manual ke sekretariat tim penilai dan tidak diupload, diunggah melalui aplikasi. Jadi usulannya tetap manual, tetapi bukti fisiknya diupload di aplikasi. Penilaian usul Edupak. Penilaian usul Edupak ini dilakukan oleh tim penilai melalui proses verifikasi dan validasi, membuat resume, dan mencetak resume. Verifikasi dan validasi ini dilakukan dengan membandingkan antara bukti fisik dan butir kegiatan yang dilakukan, apakah sudah sesuai atau belum. Membuat resume dengan memberikan penilaian sementara dari verifikasi dan validasi, mencetak resume untuk bahan sidang tim penilaian untuk penetapan angka kredit. Dan penetapan angka kreditnya menginput nilai akhir setelah sidang tim penilaian angka kredit, memberikan rekomendasi apakah sesuai dengan pengajuan PAK-nya, input data PAK, dan unduh dan cetak. Ini dilakukan semuanya oleh tim penilai. Selanjutnya untuk simulasi aplikasi, apa kita semua bisa mencobanya atau saya perlu share screen juga? Itu biasanya baiknya gimana Mbak kalau yang untuk praktik-praktik? Enaknya sih bareng-bareng aja. Saya share screen sambil bareng-bareng kita coba ya. Jadi teman-teman bisa buka 2 tab atau gimana? Ini saya udah buka 2 tab. Ya, jadi mungkin gini Bu Penny. Ini kalau sudah masuk ke praktek, biar teman-teman juga bisa mencoba. Setidaknya minimal teman-teman bisa mengikuti sesuai arahan dari Bu Penny. Iya. Teman-teman harus membuka apa dulu, gitu Bu Penny. Jadi buka dari sini, edupakbkn.go.id, training login. Oke, teman-teman yang lain, peserta yang lain udah siap untuk membuka? Gimana? Teman-teman yang lain siap untuk membuka? Siap, sudah. Nah, untuk laman web yang bisa dibuka, ini ada di chat. Nanti teman-teman bisa langsung buka di situ. Di poin chat, kemudian ada https://edupakbkn.go.id training login. Silakan monggo Bu Penny. Iya, ini untuk yang coba ya Pak ya. Kalau untuk yang production, untuk yang benerannya, sebenarnya menggunakan edupak.bkn.go.id. Ya. Untuk yang sebenarnya. Ini yang tidak sebenarnya. Ini yang tidak sebenarnya, yang bisa dicoba-coba, ya, yang bisa salah Pak. Bisa mencoba. Teman-teman bisa mencoba. Iya, yang buat latihan. Ada versi yang baru. Di sini Bapak Ibu ada yang sama sekali belum pernah masuk atau gimana? Atau sudah pernah mencoba sebelumnya, sudah pernah masuk sebelumnya?
rata-rata belum, Mbak, kayaknya. Rata-rata belum ya? Nah, sambil jalan mungkin Bu Penny silahkan biar teman-teman juga bisa mengikuti. Bisa saya sebentar. Saya bisa pinjem NIP yang belum pernah masuk sama sekali untuk dicoba di sini. Ivan, coba Ivan. Atau yang belum pernah coba sama sekali bisa Yang share belum pernah screen-nya untuk coba sama mencoba. sekali. Saya tadi Atau- udah masuk, Pak. Ya, Tadi udah nyoba masuk ke yang aslinya. ya, sudah bisa. Sudah bisa, Pak. Oh, sudah bisa. Maksudnya sudah Yang bisa belum- masuk, kemudian usernya mau digunakan buat contoh gitu, Mbak. Yang belum bisa masuk, usernya yang belum pernah masuk sama sekali, usernya digunakan sebagai contoh. Maksudnya Mas Ivan kan udah dibikinin akun, udah nyoba masuk, Ha-ha. cuma masuk Iya. aja gitu, Mbak. Maksudnya itu bisa mungkin dijadikan itu, Username-nya masih belum diubah ya? passwordnya udah diubah, Ivan. Username-nya udah diubah. Kalau passwordnya belum sih, Mas. Kalau yang belum ubah Yang username, Pak. belum. Yang belum ubah username. Oh, Siapa? Mas Kus? Andre? Aurel? Sudah coba? Diubah Pak punya saya. Berarti Aurel? kalau semuanya sudah bisa ubah username, berarti semuanya sudah pernah masuk ya, Pak ya? Ya, Langsung saja kalau gitu. langsung saja. Berarti kalau memang sudah bisa akses semua, langsung saja. Ya. Ini silakan. Solo belum dikirim ke saya, Mas. Solo nggak ada. Belum dikirim. Izin Ibu, izin Ibu. Iya, Bu. Untuk akun Mbak Dian sepertinya belum dipakai. Tapi itu belum definitif bisa nggak, Bu? Belum bisa, Pak, Bu. Belum ya, harus yang definitif Iya, ya. harus JFK-nya, iya. Setelah masukkan username dan password akan keluar captcha seperti ini ya Bapak Ibu. Captcha seperti ini tidak perlu diikuti M-nya besar 25Y. M dan Y-nya ini bisa huruf kecil juga. Jika sudah mengganti username akan langsung masuk ke sini. Aplikasi yang ini. Sudah dicoba semuanya? Nah, yang pertama dilakukan saat ini adalah mengatur parameter. Atur parameter ini gunanya untuk mengubah atasan langsung kita yang tanda tangan di Edupak. Yang tanda tangan di Dupak kita, tanda tangan di Dupak, di SPMK, dan di inventarisasi kegiatan bulanan. Di sini nama atasan langsungnya sudah dirubah. Silakan diubah dulu Bapak Ibu untuk atasan langsungnya. Jabatannya adalah jabatan atasan langsung yang menandatangani Dupak kita.
Oh, iya. Sudah Bapak Ibu? Yang atas untuk tanda tangan dupak, yang bawah untuk tanda tangan SPMK. Ada 2 nama pejabat kan ya? Yang satu nama atasan langsung, yang satu nama pejabat JPT Pratama. Iya. Jadi mungkin kalau untuk yang pertama ya Pak Madi ya? Pertama sama itu atasan langsungnya beda ya? Mohon maaf sambil nimbrung ya. Jadi yang di jabatan yang di atas itu biasanya yang tanda tangan untuk di dupaknya. Jadi siapapun nanti yang menandatangani di dupak adalah diisikan di nama atasan langsung atau yang di pertama ini. Sedangkan yang di kedua nanti biasanya kalau di instansi kan yang menandatangani harusnya pejabat tinggi pratama ya atau kepala biro kepegawaian. Nah, kemudian yang di pejabat yang kedua ini yang di nama pejabat yang kedua itu diisi oleh atasan langsungnya yang menandatangani surat pernyataan melaksanakan kegiatan pendidikan, manajemen PNS, pengembangan sistem manajemen PNS sampai dengan penunjang. Itu aja yang ditegaskan begini. Biar nanti nggak salah masuk tanda tangan. Ya lanjut Mbak Pen. Ya, terima kasih Pak Madi atas penjelasannya. Selanjutnya, klik simpan. Setelah data berhasil disimpan, baru kita mau simpan, baru tas kegiatan tarik tambah kegiatan. Di sini masukkan kegiatan yang kita lakukan. Misalnya memeriksa. Nah, di sini langsung muncul semua kegiatan yang berhubungan dengan memeriksa. Kita tinggal masukkan saja kegiatan yang kita maksud. Misalnya memeriksa konsep salinan surat keputusan pengangkatan CPNS. Volume kegiatannya, dalam 1 hari itu kita melakukan kegiatan memeriksa ini berapa banyak. Misalnya ada 10 surat keputusan, kita isi 10. Tanggal pelaksanaannya diisi dengan hari melakukan kegiatan tersebut. Nah, di sini bisa kita menambahkan catatan untuk tim penilai. Misalnya, bukti fisik kan hanyalah memeriksa konsep keputusan pengangkatan CPNS. Kita melakukannya dalam 1 hari misalnya 10. Dalam 5 hari kita melakukannya berarti volume kegiatannya 50 atau 60. Nah, itu bisa kita gabungkan bukti fisiknya ke dalam kegiatan yang paling akhir dengan tambah catatan di sini. Misalnya, bukti fisik ada di tanggal 7 misalnya. Terus kita simpan. Simpan di sini kita hanya menyimpan kegiatannya saja, tidak menyimpan bukti fisiknya. Jadi kalau misalnya untuk unggah fisik, kita bisa langsung di sini. Klik browse. Menambahkan bukti fisik yang kita buat. Misalnya masukkan bukti fisik, langsung diupload. Akan kembali ke halaman sebelumnya. Jika kita bisa mengulang kegiatan, memasukkan kegiatan yang sama setiap harinya. Misalnya kita memeriksa lagi, masukkan volume kegiatan 10, tanggal pelaksanaan kegiatan misalnya 7 Juli. Kita tidak menambahkan catatan kepada tim penilai juga bisa. Kita langsung simpan. Nah, kita mau masukkan kegiatan dulu nih,
masih belum mengumpulkan bukti fisiknya. Biasanya seperti itu kan, kita hanya tahu kegiatannya saja, tapi bukti fisiknya belum kita siapkan. Nah, kita bisa klik unggah bukti fisik nanti, dan langsung simpan. Perbedaannya dari kegiatan yang sudah ditambahkan bukti fisik dan belum ditambahkan bukti fisik akan dilihat di daftar kegiatan ini. Kita klik cari. Nah, di sini bisa kelihatan kalau di sini ada bukti fisiknya, yang ini tidak ada bukti fisiknya. Seperti itu. Sudah dicoba Bapak Ibu semuanya? Gimana Bapak Ibu, ada kesulitan nggak? Izin Bu Feni, saya dari Iya. Linjamses. Iya. Tadi Zaki saya. Iya. Tadi saat saya masuk login pertama kali, saya salah password Bu. Nah, saya masuk di situ nggak ada fitur salah ubah password ya Bu ya, atau lupa password Bu. Iya, memang tidak ada fitur ubah password Pak. Jadi kita salah password, mau masuk Bapak lagi gimana ya Bu? menghubungi admin dulu. Jadi admin yang akan mengubah passwordnya. Karena kan kita mendaftarkannya tidak menggunakan email. Tidak mendaftar sendiri kan Pak, harus didaftarkan oleh admin. Jadi untuk mengubah password juga menghubungi admin. Ya, nanti izin adminnya di mana Bu? Pak Gali Pak. Pak Gali, oke Bu. Ya Bu, makasih ya Bu. Iya Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Mbak, Pak Penny? Iya, izin, Pak Gali. ini tuh kan mungkin banyak teman-teman tuh yang sudah menginventarisasi kegiatan, udah lama. Iya. Berarti maksudnya bisa mundur tanggalnya Bisa dari, mundur. Kemudian untuk kegiatan, rincian kegiatan ini kan berdasarkan Permenpan yang per-KBKN yang itu ya, yang banyak itu ya Mbak? Iya, Nah, maksudnya, masih iya. Berarti untuk nyampe kapan ini tuh Mbak? Kalau ini kan kita masih menunggu juklak dan juknisnya Pak. Jadi kita masih menggunakan ini sampai ada pemberitahuan lebih lanjut Pak. Jadi untuk kegiatannya kita masih menggunakan kegiatan yang lama. Ya Mbak, dilanjut mungkin kalau teman-teman nggak ada yang itu lagi. Lanjut ya. Untuk kita lihat daftar inventarisasi kegiatan, kan kita harus download kegiatan per bulan ya Pak ya, untuk mengirim ke tim penilai. Untuk bisa kirim tim penilai, cara downloadnya, kita pilih tahun, pilih bulan, klik cari. Di sini ada daftar kegiatan. Jadi kita bisa langsung download untuk kegiatan bulanan kita, inventarisasi kegiatan bulanan. Ini menjadi salah satu berkas yang masih harus dikirim ke tim penilai, inventarisasi kegiatan bulanan. Nah, seperti ini yang setiap bulan ditandatangani masing-masing oleh atasan langsungnya. Bisa dicoba Bapak Ibu sekalian. Untuk bukti fisik, jika kita belum upload bukti fisik, nah kita mau upload bukti fisik dengan daftar kegiatan yang sudah kita masukkan. Kita tinggal klik ubah kegiatan yang warna hijau pensil ini, kemudian klik selanjutnya, dan pilih choose file. Kita simpan. Sekarang
bukti fisiknya sudah masuk. Jadi untuk melihat bukti fisiknya apakah sudah benar atau belum, tinggal klik mata ini, di-download, dan bisa dilihat. Kalau salah, kita bisa diganti bukti fisiknya dengan cara edit bukti fisiknya. Atau untuk mengedit bukti fisiknya sudah benar, malas gitu untuk upload-upload lagi. Nah, tinggal nama kegiatannya aja yang dirubah. Misalnya, seperti ini. Jadi nama kegiatannya saja yang dirubah juga bisa untuk perubahan bukti fisik atau nama kegiatan. Seperti itu. Sudah dicoba Bapak Ibu? Semuanya? Mbak, Saya izin bertanya. Oke. Halo, Mbak, saya Febri. Mbak, saya mau nanya, misalnya ada butir kegiatan yang ternyata nggak ada di situ, tapi saya kerjakan. Itu gimana? Butir kegiatan yang tidak ada di sini maksudnya gimana? Nih kan saya kan nyoba nih nama kegiatan, cuti tahunan. Adanya mengendalikan cuti pegawai ke dalam kartu cuti. Kalau ada CLTN semua nih, kebanyakan. Tapi kan saya ada mengerjakan, memeriksa usulan permohonan cuti tahunan. Cuti bersalin, itu masuknya kemana? Kartu pegawai? Kartu cuti? Masukkan, kalau di itu kan butir kegiatannya ada angkanya ya Bu, kodenya. Nah, masukkan Bu. Kode di situ, kodenya masuknya kemana? Kode cuti tahunannya di mana, memeriksa permohonan usul cuti gitu, di mana gitu ya? Gini, sebentar. Cuti. Ini kan ada kode Bu di sini. Nah, cuti tahunan itu kan berarti kan ada kodenya. Kalau dalam butir kegiatan yang ada di Per-KBKN kan ada kodenya. Tinggal Ibu lihat cuti tahunan itu masuk ke kode yang mana. Nanti Ibu cari kodenya gitu. di sini, nanti akan keluar. Oh gitu. Oke, Iya. oke. Soalnya di saya adanya nggak CLTN kartu cuti paling bawah, baru itu doang. Semua butir kegiatan sih sudah masuk ke sini semua Bu. Jadi kemungkinan pasti ada. Kalau misalnya tidak, Ibu cari tidak ada, Ibu masukkan cari pakai. Tapi aku kodenya, oh ya, oke. Makasih. Ya. Ada lagi Pak Bu? Mbak mau tanya, ini yang butir yang masuk ke situ itu apakah sesuai dengan, misal kita jenjang pertama, berarti yang muncul itu jenjang pertama dan muda saja, atau semua butir dari setiap jenjang itu muncul semua ya Mbak? Enggak, jenjang pertama dan muda saja. Berarti kan yang sesuai yang bisa kita kerjakan saja ya Mbak ya? Iya, yang sesuai yang bisa dikerjakan. Oke, makasih Mbak. Iya. Izin Mbak, mau bertanya. Iya. Berarti untuk input ini kita nggak perlu lagi memilih-milih mana manajemen PNS, mana pengembangan. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Jadi langsung masukkan saja, nanti akan keluar sendiri di download surat pernyataan ini. Jika Ibu hanya mengerjakan manajemen PNS, untuk pengembangan sistem tidak akan terdownload. Jadi ini semuanya udah otomatis. Oh gitu. Iya. Baik. Terima kasih. Ya. Ada lagi Pak Bu? Izin Bu Penny. Iya Pak. Ya, saya Andri. Saya mungkin ingin bertanya terkait dengan pengajuan dupaknya terlebih dahulu ya. Iya. Apabila ini kan saya kebetulan mekanisme pengangkatan melalui in-passing. Iya. Dan TMT SK saya itu belum lama, November 2000, September kalau nggak salah, September 2019. Nah, pengajuan dupak yang bisa dinilai oleh tim penilai dari BKN itu dihitung dari sejak saya diangkat, atau saya bisa mengajukan kegiatan-kegiatan sebelum diangkat.
Itu mungkin pertanyaan pertama. Terus yang kedua, ya mungkin itu dulu mungkin ya. Itu dulu mungkin. Nanti ditambahin lagi. Terima kasih. Iya. Untuk masalah teknis penilaian DUPAK, saya serahkan ke Pak Madi, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Andre. Pak Andri ya? Ya, betul Pak. Waalaikumsalam. Untuk penilaian selanjutnya, Bapak kan diangkat mulai bulan September tahun 2019. Jadi penilaian selanjutnya adalah mulai 1 September sampai dengan kapan Bapak mau mengajukan penilaian. Misalnya Bapak mau mengajukan di akhir tahun 2020, berarti satu periode penilaiannya nanti 1 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2020. Nah, kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum 1 September berarti itu tidak dapat dinilaikan kembali karena sudah dihitung pada saat in-passing. Pada saat in-passing itu kan ada angka kredit misalnya 300 berapa atau 200 berapa gitu ya. Nah, itu sudah dihitung di situ, Pak. Jadi kegiatan yang telah lalu sebelum pengangkatan tidak dapat diajukan untuk dinilaikan kembali. Itu, Pak. Baik, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Izin Pak Madi, sedikit menyambung mungkin terkait pertanyaan Mas Andri itu. Jadi yang bersangkutan itu ada 3 orang, diangkat melalui in-passing, memang TMT-nya itu di September. Tapi Mas Andri dan kawan-kawan ini uji kompetensinya tuh jauh sebelum itu, Pak. Jadi setelah uji kompetensi, kemudian lulus, mendapatkan rekomendasi, kita tuh kan ada proses penetapan kebutuhan, Pak. Maksudnya apakah dihitungnya dari TMT pengangkatan SK-nya atau dari hasil uji kompetensinya, Pak? Terima kasih. Pak Madi, maaf masih mute. Oh, baik. Nah, jadi untuk penilaian yang dari in-passing itu dihitung baik in-passing maupun perpindahan jabatan itu dihitung pada saat yang bersangkutan diangkat mulai diangkat menjadi jabatan analis kepegawaian. Itu, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Izin Bu Penny. Iya. Dalam EduPak ini apakah dimungkinkan mengupload dalam satu butir mengupload lebih dari satu bukti gitu, Bu? Kalau itu dalam 1 hari atau gimana, Pak? Contohnya, 1 hari mengerjakan 1 butir, tapi buktinya ada 2 misalnya gitu ya? Iya. Itu dijadikan 1 file, Pak. Oh, dijadikan 1 file. Iya. Jadi semuanya dijadikan 1 file. Terima kasih, Bu. Nggak bisa. 1 file. Gimana? Selanjutnya Bapak Ibu. Ya, teman-teman ada yang ditanyain lagi atau lanjut? Mbak Penny masih ada kan yang disampaikan? Masih. Masih banyak. Ya, Mbak. Gimana? Masih. Setelah melakukan dokumentasi kegiatan, sebelum kita upload DUPAK-nya, kita klik surat pernyataan ini. Nah, di surat pernyataan ini kita pilih unsur kegiatan yang kita kerjakan. Misalnya tadi saya tidak memasukkan pendidikan ya. Saya klik pendidikan, unduh, data tidak ditemukan karena saya tidak memasukkan unsur pendidikan ke dalamnya. Nah, kalau misalnya saya klik manajemen PNS, unduh, langsung mengunduh surat pernyataan karena tadi saya memasukkan unsur manajemen PNS. Ini surat pernyataan
ditandatangani oleh atasan langsung, ya Pak Madi. Ditandatangani oleh atasan langsung dan juga masih dikirimkan oleh tim penilai. Jadi ke tim penilai, semua yang di-upload itu tidak perlu dikirimkan, semua yang diunduh atau di-download itu dikirimkan ke tim penilai. Seperti itu. Belum muncul, Pak. Bu Feni boleh bertanya lagi? Iya Pak. Ya, terkait dengan pengajuan dupak di dupak ini kan tadi sempat saya sih nangkapnya dibuat setiap bulan ya. Setiap hari Pak. Dibuat setiap hari dan laporannya bisa diunduh setiap bulan gitu kan ya? Iya, kalau untuk inventarisasinya setiap bulan diunduh. Ya. Tapi tidak masalah juga kan kalau misalnya tidak setiap hari diinput, tapi mungkin diakumulasi entah itu bisa Pak. Bisa ya? Yang bisa. Lebih dari 1 bulan pun nggak masalah gitu kan? Kalau inputnya tetap per hari Pak. Inputnya tetap per hari. Hanya kalau misalnya inputnya tetap per hari. Hanya kalau misalnya Bapak mau numpuk dalam 1 minggu baru input edupak, itu bisa mundur waktunya. Nggak harus hari itu. Ya, berarti bisa dibuat mundur gitu ya tanggalnya, iya, bisa ya? Tanggalnya bisa dibuat mundur. Oke, berarti. Ya. Oke, makasih. Iya. Setelah kita download surat pernyataan ini, kita langsung klik dupak ini untuk mengirim dupak. Untuk sebelum kirim dupak, kita harus unduh dupak. Fungsinya apa? Kalau misalnya dupak ini sudah dikirim ke tim penilai, maka dupak ini sudah tidak ada lagi di kita. Jadi semuanya sudah pindah ke tim penilai dan kita tidak bisa lagi merubah dupaknya. Seperti itu. Nah, jika dupak sudah diunduh, kita klik saya ingin mengirim nilai. Di sini ada peringatan, seperti yang saya bilang. Jika diklik kirim dupak ini, dupak yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya akan hilang. Akan beralih ke dupak tim penilai untuk dinilai. Jadi pastikan semuanya sudah benar dan jangan lupa dokumentasi kegiatan yang selama ini banyak kesalahan adalah penanggalan. Banyak yang penilaiannya padahal dari 1 Januari 2019 sampai 1 Desember 2019 misalnya. Tapi ada salah penanggalan, dia menanggalkan Desember 2020. Itu akan berakibat angka kegiatan yang dimasukkan di bulan Januari 2020 sampai Desember 2020 itu ditolak sama edupaknya. Dan kita harus mengembalikan lagi di batal usulnya supaya dikembalikan lagi ke tanggal yang sebenarnya. Jadi di sini perlu ketelitian untuk memasukkan tanggal pelaksanaan. Seperti itu. Nah, misalnya kita kirim dupak. Saya ingin mengirim nilai dan kirim dupak. Akan ada konfirmasi yang kedua, apakah Anda akan mengirim dupak via aplikasi ke tim penilai? Bisa tidak, bisa iya. Kalau misalnya masih ragu-ragu tidak, kalau misalnya sudah oke, klik ya. Bu Feni. Ya. Itu yang dimaksud yang kirim dupak itu setelah periode 1 tahun ya? Dalam periode terserah sih Pak kan. Iya. Untuk pengiriman dupak bisa periode bisa 6 semester. Bulan, ya, bisa 6 bulan ya, bisa 1 tahun ya. Iya, bisa 1 tahun. Nah, jika dikirim per 6 bulan, ya di sini jika dikirim per 6 bulan. Boleh tahu kebijakannya seperti apa untuk periode pengajuan dupaknya, misalnya untuk yang periode 1 semester yang Januari sampai dengan Juni ya. Januari Juni itu paling lambat dikirim, ada ketentuan nggak? Mohon maaf Pak, artinya begini. Jadi Bapak Ibu bisa mengusulkan dupak apabila akan mengajukan penilaian. Jadi pada saat mengajukan penilaian mau naik pangkat, misalnya Bapak Ibu berencana untuk naik pangkat di bulan April, berarti mengajukannya di bulan Januari, berarti periode penilaiannya sampai dengan 31 Desember pada tahun untuk sebelum April tersebut. Nah, kalau untuk kenaikan Oktober berarti harus mengirimkannya di bulan
Juli ya. Jadi karena ada ketentuan untuk kenaikan pangkat itu bahwa PAK telah ditetapkan 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat itu ya. Baik, SOP-nya berapa lama Pak untuk penilaian sampai penetapan angka kreditnya? Dari mulainya misalnya untuk periode Oktober tadi ya, berarti kan Juni harus sudah dikirim. Nah biasanya keluar paling PAK-nya awal Juli keluar ya itu kalau waktu-waktu normal ya di dalam waktu bulan Juli tersebut Pak untuk ditetapkan PAK-nya. Berarti yang dikirim Januari misalnya 2019 ya. Maaf. Mungkin bicara ke belakang dulu Pak. Mungkin 2019 Januari sampai Desember 2019 itu kemarin kami kirim misalnya Januari 2020. Berarti keluar PAK-nya kemungkinan di bulan yang sama, Januari juga. Iya, betul Pak. Baik Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama. Lanjut, Bapak nih. Izin Pak bertanya. Ya, silakan. Halo, Mas Gali. Ya, silakan. Pak Sumadi, saya Kurnia dari Badikripensos. Mau bertanya tentang usulan PAK. Kalau ini kan sebenarnya udah diedarkan, udah lama ya, udah dianjurkan. Tapi bukannya belum mau move on dari yang manual ke aplikasi, apakah masih diperkenankan seandainya target mau naik Oktober ini, di Juli ini kita mengajukan masih yang manual, Pak? Masih dengan berkas. Begitu. Jadi karena ini ya, karena sosialisasinya baru sekarang, kalau mengerjakan apa bisa terkejar nggak Bu kira-kira Bu? Misalnya mengupload dari tahun berapa itu tidak mengusulkan penilaian? Berarti saya penilaian 2019. Di tahun 2019. Berarti kan hanya setahun. Kalau memang memungkinkan untuk menggunakan aplikasi Edupak, silahkan. Kayaknya sih menyerah dulu Pak. Manual boleh Pak. Menyerah. Untuk yang ini dulu Pak, bisa nggak ya? Kalau menyerah, lambaikan bendera putih. Tapi Bu Nia punya kewajiban untuk mengajari kami, Bu Nia. Oh belum. Kalau untuk Excel-nya sih Insya Allah ini udah 80% lah ya. Cuma kalau mau ke Edupak masih meraba-raba Pak. Kalau boleh diizinkan dan diperkenankan masih manual untuk kali ini. Nanti sambil belajar izin. Pak. Pak Adi nggak boleh. Gimana Pak Adi? Iya, nanti kalau Bu Kurnia pakai manual itu kapan kita mulainya Edupak? Dicoba dulu Bu. Ya, kan? Mudah-mudahan. Ya, dicoba sambil jalan, dicoba. Nanti kalau ada kesulitan nanti. Saya usul manual ya Pak. Nanti saya sambil coba jalan, sambil belajar. Ya. Nanti kalau udah nggak kuat, acungkan lambaikan tangan. Lambaikan tangan. Ya Pak, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak Sumadi. Sama-sama. Lanjut Bapak ini. Oke. Setelah Dupak dikirim, itu kita akan dapat kode pengiriman ini. Kode pengiriman ini juga akan dikirimkan melalui email Bapak Ibu yang didaftarkan untuk mendaftarkan Edupak. Nah, kode pengiriman ini fungsinya adalah untuk melihat status Edupak, status Dupak kita itu sudah sampai mana. Misalnya saya cek status Dupak saya. Ini Dupak yang tadi saya kirimkan, statusnya belum dinilai. Nah, sekarang saya coba untuk melakukan penilaian Edupak yang sudah dikirimkan tadi. Iya.
Di sini bisa kita untuk tim ini contoh tim penilainya ya Pak ya. Di sini tadi atas nama Astri sudah mengirimkan Dupak. Nah di sini tim penilainya akan mencoba mencari Dupak atas nama Astri. Kita coba pakai. Ini kita coba untuk tim penilainya untuk di-sharing saja ya Pak, untuk tampilan tim penilai. Ini tampilan untuk tim penilai. Jadi tim penilai melakukan penilaiannya akan melakukan penilaian di sini. Ternyata jika penilaiannya sedang dinilai oleh tim penilai lain, akan ada seperti ini, usulan sedang diproses. Kita coba lagi. Di sini tim penilai bisa menilai seperti ini Pak. Jika Bapak Ibu di sini volume usulnya, jika Bapak Ibu mengusulkan 50, tim penilai akan menilai 50 sesuai dengan bukti yang ada di sini. Jadi tim penilai, kalau ini jika bukti fisiknya tidak ditemukan, maka penilai akan menilai 0 karena tidak ada bukti fisiknya. Nah, di sini adalah yang Bapak Ibu tadi berikan catatan untuk tim penilai. Jika tim penilai memberikan catatan ke Bapak Ibu, akan ada seperti ini. Seperti itu, Pak, Bu. Untuk tampilan tim penilainya. Nah, setelah ini semuanya dinilai, tim penilai bisa langsung pilih status usulannya untuk apa? Pengangkatan dalam jabatan atau kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat. Dan di sini ada pilihannya. Jika dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat atau belum dapat dipertimbangkan, seperti itu. Di sini kita masukkan nomor paknya. Jika tim penilai sudah mengklik ini, maka sudah selesai. Tim penilai tidak dapat lagi merubah yang sudah dinilainya. Jika belum, maka bisa download resume dulu untuk melakukan rapat tim penilai, biasanya sidang tim penilai. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sebenarnya ini untuk tim penilai, saya hanya menampilkan hanya sebagai pengetahuan Bapak Ibu saja apa yang dilakukan tim penilai terhadap Dupak Bapak Ibu yang sudah dimasukkan. Izin Bu Penny, Pak Sumadi. Iya Pak. Saya Ian Bu, dari Biro Organisasi Kepegawaian. Saya ingin menanyakan terkait di Permenpan 13 2019 tentang pengusulan penetapan pembinaan Japung di pasal 56 Bu. Apakah mekanisme di penilaian Dupak di Anpek berlaku untuk kenaikan jenjang? Kenaikan jabatan, misalnya gini. Saya misalnya di 3D muda. Saya ingin naik ke madya. Apakah tabungan itu berlaku atau tidak berlaku? Itu pertanyaan saya Pak Sumadi dan Bu Penny. Lalu yang kedua terkait formasi Bu. Tapi yang itu dulu aja deh Bu. Apakah bisa berlaku nggak Permen 13 di pasal 56
untuk misalnya saya 3D mau naik ke Madya, apakah tabungan saya berlaku atau tidak? Makasih Bu. Iya, baik Pak. Siapa tadi ya Pak? Yan, Pak. Pak Yan ya. Pak Yan, sesuai dengan Permen-Pan 13. Kemudian itu kan model angka kreditnya udah menggunakan sistem integrasi ya. Nah, termasuk juga yang diadopsi dengan Permen-Pan 37. Permen 37 tentang jabatan fungsional analis SDM aparatur. Ya. Nah, kalau angka kredit yang bertabungan itu hanya bisa untuk kenaikan jenjang pangkat di dalam satu jenjang. Ya. Ya, nanti kalau untuk kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, nanti akan menjadi 0 lagi. Itu di ketentuannya seperti itu di pasal. Nanti lebih rincinya mungkin di Juklat tentang jabatan analis SDM aparatur. Ya. Kami sedang menyusun itu. Ya, Pak. Nantinya akan seperti itu. Jadi tidak ada tabungan lagi untuk naik ke jabatan. Betul. Ya. Berarti Pak, selama Juklak dan Juknis itu belum terbit, kita masih menggunakan yang lama ya? Berarti tabungan masih bisa berlaku Pak? Masih tetap, kalau untuk sekarang masih tetap berlaku. Sebelum ya, Pak. Buru-buru Pak. Ya, makasih Pak. Ya, lalu Pak, izin Pak, nambah Pak pertanyaan kedua, Pak Gali, Pak Adi mohon izin. Terkait formasi Pak, izin menyampaikan Pak, di kami ini kita ada 16 analis kepegawaian yang definitif Pak. 7 diantaranya yang terampil jenjang mahir, lalu mudanya 2, lalu pertamanya 7 Pak. Lalu yang calon dari formasi itu ada 2 yang belum definitif, 1 juga ada calon Pak. Jadi total di kami itu ada 16 definitif, 3 calon 19 Pak. Nah, di kami juga selama ini kendalanya kita pernah melakukan dengan Pusbin JFK Pak, lagi itu kegiatan di Bandung tahun 2019 tentang edupak juga, mekanisme perhitungan. Kendala kami di sini adalah tentang teknik pedoman analis kepegawaian terkait perhitungan formasi Pak. Kita selalu kendala Pak terkait formasi Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, instansi pembina itu kan dia menyusun pedoman perhitungan formasi ya Pak. Ya. Nanti yang menghitungnya itu apakah nanti kami kolaborasi dengan instansi pembina atau memang diserahkan penuh ke kami, unit pembina atau instansi pengguna. Nah, kendala ini yang menjadikan kami memang kita ingin berkolaborasi dengan teman-teman Pusbin JFK terkait berapa sih real kebutuhan beban kerja yang ada di Kementerian Sosial, baik tiap satker, kita butuh formasi jabatan fungsional analis kepegawaian yang saat ini dengan nanti perubahan nomenklatur Permen-Pan 37 dan 38. Saya rasa itu Pak, makasih Pak. Ya, baik Pak Ian. Untuk penghitungan formasi kan pedomannya adalah Permenper KPKN nomor 3 tahun 2009. Nah, kemudian di situ ada aplikasi ya yang berupa Excel, itu udah kami buatkan dari kami dari instansi pembina. Itu sebenarnya sangat mudah ya cara mengisinya, hanya cukup dengan mengisi udah ada belum Pak ya di Kementerian? Sudah ada ya. Nah itu ya, itu tinggal mengisi. Tapi kalau memang misalnya perlu bantuan atau bimbingan, kami siap untuk membantu apabila ada kesulitan. Ya Pak, nanti Pak Gali mungkin akan mengakomodasi Pak, karena kami ternyata sampai saat ini kami butuh pendampingan dari teman-teman Pusbin JFK untuk menghitung. Karena ketika kami kumpulkan para fungsional analis kepegawaian di lingkungan Kemensos, kita juga kebingungan Pak, dengan 500 butir yang sekian banyak itu, menjabarkan satu persatunya pun juga kita kebingungan. Betul. Kadang ada pekerjaan yang memang dikerjakan, tapi karena teman-teman tidak tahu ini kodenya di mana, pekerjaannya di siapa, Jadi ya udah rutinitas aja kerjaan itu yang dilakukan. Padahal secara SPMT, surat perintah melaksanakan tugas, itu kan bisa menyeluruh. Contoh misalnya dalam satu biro itu ya mereka fungsional biro, bukan perbagian. Dalam artian tugas yang menetapkan tetap dari pimpinan Satker melalui SPMT itu. Saya rasa itu Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya, Pak.
Masih ada lagi Mbak Pani? Paparan saya untuk aplikasi sampai di sini, Bapak Ibu. Masih ada pertanyaan tentang aplikasi atau masih ada yang ingin ditanyakan? Iya, izin Bu, boleh tanya ya Bu ya. Bu, iya. Mungkin tadi pernah sempat ditanyakan sama Mas Andri. Jadi kan kita itu kan usul Dupak yang rata-rata angkatan saya itu kan sudah mungkin kayak Juni tahun lalu ya Bu ya. Juni tahun lalu, kemudian kita itu rencana mau ngajuin di tengah tahun ini. Nah, itu kan kita kayak mundur tanggal ya Bu ya. Nah, iya. itu kalau semisal ini Bu, misal di Juni 2019 kita ngisi hanya satu tanggal. Karena kan udah lupa Bu, kita tanggal sekian ngapain, tanggal sekian ngapain, kayak gitu kan udah lupa. Nah, gimana kalau kita misal hanya ngisi satu tanggal di bulan itu, kemudian ngupload kegiatannya di tanggal tersebut, itu kira-kira bisa nggak Bu? Maksudnya jadi kita tumpuk jadi satu tanggal saja dalam satu bulan, kayak gitu Bu. Karena untuk mengingat-ingat tanggal mengerjakan itu juga agak Bu, jadi PR juga. Begitu Bu. Itu yang pertama ya Bu. Kemudian yang kedua, pernah nggak sih Bu, cuman sharing aja sih Bu, ada nggak instansi lain mungkin yang batas bukti fisiknya itu yang diupload melebihi dari batas yang ada. Kalau ada, kira-kira itu solusinya seperti apa Bu? Kayak gitu. Kemudian yang ketiga Bu, pernah juga nggak Bu, misal ada dari tim penilai itu mendapatkan bukti fisik yang filenya itu korup. Kadang kan kita kalau saya pernah sih Bu, pas CPF kan kadang periksa berkas, nah itu kok filenya korup. Nah, pernah nggak Bu ada peristiwa seperti itu di tim penilai? Terima kasih Bu. Bu Aurelia ya. Nah, untuk itu dari sudah diangkat kan ya? Sudah Pak. Iya. Sudah Ya. Pak. Kalau untuk melakukan kegiatan yang sifatnya mundur ya biasanya, yang penting kalau masalah tanggal atau itu silahkan saja dikira-kira ya. Tapi permasalahannya kan uploadnya itu hari itu satu tanggal itu hanya 1 MB ya. Jadi silahkan saja kalau untuk tanggalnya kami tidak masalah tanggal berapa dikerjakan. Yang penting bukti fisiknya kan kami menilai itu sesuai dengan bukti fisiknya. Bukti fisiknya itu satu tanggal itu 1 MB. Nah, mungkin kalau memang tidak muat atau tidak memungkinkan ya dipecah biar bisa muat gitu Bu. Misalnya hanya pada bulan Juni itu membuat abik atau anjab berapa jabatan, itu bisa dipecah-pecah gitu. Pada prinsipnya kami tidak menyulitkan untuk dibuat satu tanggal memang sudah mundur seperti itu ya. Makanya seyogianya kan untuk kedepannya kan memang kami batasi dengan per tanggal itu agar setiap hari itu waktunya lah 3 menit untuk mengupload kegiatan pada hari tersebut gitu. Tapi kalau memang nyatanya sudah terlewat ya diatur saja. Yang penting bisa bukti fisiknya bisa masuk, bisa diupload ke dalam aplikasi tersebut. Gitu Bu. Kemudian kalau yang kedua tentang melebihi dari itu ya. Nah, yaitu jalan keluarnya adalah memecah bukti fisik tersebut. Kan kalau memang itu berupa misalnya berkasnya itu banyak, itu bisa dibuat daftar. Dan daftar tersebut, daftar nominatif ya, misalnya memeriksa berkas usul kenaikan pangkat itu kan biasanya banyak ya, bisa berapa ratus atau berapa, itu bisa dibuat daftar nominatif, kemudian dilampirkan contohnya saja satu berkas, misalnya berkas usul kenaikan pangkat itu ada SKCPN, SK terakhir, SK kenaikan pangkat terakhir, SK jabatan terakhir, misalnya itu yang di-upload dengan daftar nominatif tersebut yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan atasan langsungnya. Jadi kami percaya biar untuk untuk legalitasnya biar atasan langsung juga mengetahui apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu pada saat itu.
Kemudian kalau untuk yang file yang korup itu, sementara ini alhamdulillah belum pernah belum pernah menemukan ya file yang korup atau tidak bisa dibuka gitu. Sebaiknya kalau untuk backup ya, mungkin Bapak itu juga nanti kalau misalnya ada file-file yang dikirim juga disimpan juga di komputer Ibu, nanti suatu saat apabila mudah-mudahan sih nggak terjadi ya ada file yang korup itu, kami bisa konfirmasi ke Bapak Ibu gitu dari tim penilai. Ya. Itu mungkin yang saya sampaikan Ibu. Ya, saya tambahkan ya Pak. Silakan. Saya tambahkan untuk yang 1 mega tadi ya Bu ya. Jadi kita itu 1 mega itu karena kita per hari. Kalau per hari 1 mega kan kelihatannya kecil ya Bu ya. Kalau misalnya ditumpuk di 1 hari kegiatannya, itu kan bisa lebih dari 1 mega. Nah, siasatnya adalah kalau kemarin itu banyak yang seperti itu Bu. Kalau saya mensiasatinya, misalnya memeriksa berkas CPNS. Berkas CPNS itu kan ada banyak macam-macam. Dan memeriksanya misalnya tidak dalam 1 hari itu. Misalnya dalam seminggu itu memeriksa berkas CPNS. Nah, tadi di dokumentasi kegiatan ditambahkan catatan. Misalnya untuk yang hari ini kita memasukkan bukti fisik untuk listnya saja, daftar nominatifnya saja. Nah, kita tambahkan misalnya usul ada di tanggal, contoh berkas ada di tanggal sekian, atau contoh berkas untuk SKCPNS ada di tanggal sekian, SKPNS ada di tanggal sekian, SKKP ada di tanggal sekian, seperti itu aja sih Bu. Disiasati aja bagaimana untuk bisa masuk semuanya dalam 1 mega itu. Berarti nggak masalah ya Bu ya? Iya, nggak masalah. Daftar nominatif terpisah dengan contoh berkasnya. Tidak masalah asal kegiatannya masih sama dalam hari itu dan hari yang lain itu masih sama kegiatannya. Iya, dikasih catatan untuk tim penilai. Misalnya memeriksa berkasnya itu di tanggal ini dan di tanggal yang berbeda, tapi kegiatannya sama, butir kegiatannya sama, itu nggak apa-apa. Oh iya. Kegiatannya masih sama. Siap, ya Bu. Terima kasih Bu. Iya. Sumadi, Pak, izin Pak. Ini Pak Yan. Yep. Karena ini waktu sudah menunjukkan 17.41. Jadi mungkin saya batasin pertanyaan. Mungkin Pak Yan 1 kali lagi. Boleh. Ya. Singkat. Kemudian saya beri kesempatan untuk teman-teman yang dari luar kantor pusat. Teman-teman yang dari luar kantor pusat, Bandung, terus mana lagi? Pusdiklat. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Sambil nunggu teman-teman yang dari luar kantor pusat, Pak Yan. Silakan Pak Yan. Terima kasih Pak Adi. Izin Pak Adi, Pak Gali. Pak Sumadi, kira-kira Pak, ada nggak Pak bocoran Pak juklak-juknis itu kira-kira setahun lagi kah atau 2 tahun lagi kah atau dekat-dekat mau bulan-bulan ini keluar Pak? Karena gini Pak, di kami ada yang sudah 3D, dia sudah unpok muda, dia sudah punya poin-poin angka kreditnya banyak, kemudian dia diangkat menjadi struktural Pak, ya kan? Nah dengan penyetaraan ini dia tetap disetarakan menjadi muda. Nah, kalau dia untuk naik jenjang ke madya kan dengan juklak-juknis ini belum keluar, berarti dia masih ada kesempatan, Pak. Ya kan? Minimal berarti dia harus mundur dari jabatan strukturalnya untuk dihidupkan kembali fungsionalnya, dan dia karena sudah jenjang muda di 3D bisa melanjutkan ke jenjang madya dengan angka kredit yang diperoleh dari tabungannya itu tersebut, Pak. Saya rasa itu Pak, makasih Pak. Ya, baik Pak Yan. Target kami sebenarnya kalau untuk juklak dan juni sampai akhir tahun ini. Ya, jadi sampai Desember 2020. Ya, baik Pak. Januari nanti sudah menggunakan yang Permenpan baru. Oh siap Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak. Oke, baik. Izin Pak Adi boleh? Izin Pak Adi. Yang lain, sebentar dulu. Dari luar pusat, saya kasih kesempatan kalau memang dari luar kantor pusat, Makassar, kemudian Pusdiklat, kemudian Lembang ya,
Terus mana lagi? Kalau memang tidak ada, nanti saya kasihkan satu kesempatan lagi untuk teman-teman yang ada di pusat tadi. Izin Pak Adi. Dari luar ada lagi? Dari Makassar ada pertanyaan? Sebentar, Mas Andre ya. Siap, Izin Pak Adi. siap, Pak Adi, siap. Izin Pak Adi. Siap. Ini kan yang ke jabatan fungsional analis kepegawaian itu kan rata-rata peralihan ya. Mungkin ini masukan saja Pak Adi, mungkin perlu ada semacam dipercepat diklatnya atau bintek lah. Minimal mereka apa yang harus dikerjakan, kata kerjanya apa gitu. Tapi ini kan peralihan itu. Itu aja, hanya masukan aja Pak Adi. Mungkin nanti Biro Orpeg bisa memfasilitasi ketika peralihan ini sudah mulai. Mungkin untuk tahap awal itu BIMTEK aja nggak apa-apa, lewat Vicon juga. Yang penting mereka tahu apa yang dia kerjakan. Karena ini mereka betul-betul dari nol. Itu aja Pak Adi usulannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Kepala. Ya, kalau ini sebenarnya bukan penyetaraan ini, Pak. Ini memang sudah ada anpeknya, mereka sudah anpek, kemudian calon anpek. Kalau yang dari CPNS memang sudah ditunjuk menjadi calon anpek dan anpek yang sudah fungsional. Jadi mereka ini peserta yang sudah masing-masing adalah anpek dan calon anpek. Nah, kalau untuk penyetaraan itu rekomendasi dari Kemenpan belum turun. Jadi ini sebenarnya notabene teman-teman yang memang harus menyusun angka kreditnya masing-masing karena sebagai fungsional anpek dan calon anpek. Nah, itu Pak Balai. Terima kasih masukannya. Satu lagi. Pak Adi. Ya, kalau tidak ada Pak Andre, silakan. Baik, terima kasih Pak Adi. Tapi maaf, mungkin sebelumnya menanggapi dengan apa yang disampaikan Pak Rasman, Pak. Tapi saya setuju sekali, Pak, kalau misalnya Biro Orpeg bisa memfasilitasi, mungkin dengan kolaborasi dengan Pusdiklat ya Pak ya, khususnya untuk diklat teknis, Pak. Diklat teknis ini penting sekali buat kami. Jadi mungkin bisa ada agenda ya Pak ya, agenda diklat teknis. Mungkin dari BKN, kalau ada informasi kalender diklat, bisa sharing juga ke grup kami. Mungkin kalau misalnya memang ada bintek-bintek terkait diklat terkait teknis pekerjaan Anpeg oleh Biro Orpeg, yaitu sangat terima kasih sekali. Tapi mungkin untuk pertanyaan kami Pak, ini terkait dengan Dupak, khususnya tentang bukti fisik ya Pak ya, satuan hasil yang dihasilkan dari pekerjaan setiap jenjangnya. Nah ini kebetulan kalau saya pribadi berada tidak di Biro Organisasi dan Kepegawaian, saya ada di sekretariat, tapi kebetulan memang di Subbag Kepegawaian, di mana ada beberapa butir kegiatan itu yang satuan hasilnya itu berbeda dengan Biro Orpeg. Mungkin saya contohkan mungkin dalam proses pemrosesan kenaikan pangkat. Itu kalau di Orpeg itu kan sampai dengan satuan hasilnya kan ada berupa SK, ada berupa. Nah, kalau di kami di sekretariat itu hanya pemrosesan sebatas pengusulan dan verifikasi berkas, Pak. Seperti itu. Nah, terkait dengan bukti fisik, mungkin kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang ada di juklaknya, Pak, di RKBKN nomor 7 itu dibolehkan apa tidak, Pak? Mungkin takutnya nanti kita sudah coba menyusun, membuat daftar atau membuat nominatif dan kita ajukan, tapi tiba-tiba tidak dinilai, padahal satuan hasil pekerjaan yang kita hasilkan itu seperti itu gitu. Itu mohon pencerahannya mungkin dari Pak Sumadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andre. Pak Rasman, tadi Pak Sumadi terkait dengan diklat teknis atau bintek hampir sama dengan yang disampaikan oleh Pak Rasman. Tentunya ini salah satu bagian dari bintek untuk pengisian Anpeg juga ini meskipun pakai Vicon, ini salah satu bagian yang kami rancang, terutama di subbagian Mas Gale, itu merancang untuk sosialisasi terkait dengan Edupak. Ini salah satu bagian dari bintek.
tentunya teman-teman kalau ada hal-hal yang masih kurang, dan saya percaya ya juga merasa dengan hanya sekedar Vicon seperti ini kan tidak maksimal. Tentunya harus akan lebih diperketat lagi atau lebih ada pertemuan baik itu tatap muka atau pertemuan langsung sehingga teman-teman bisa langsung praktek. Nah, itu yang nanti mungkin saya dan teman-teman di Orpok akan melakukan itu, dan kedepannya setelah nanti sudah tertata tentunya Balai Diklat atau Pusdiklat kolaborasi dengan pengembangan pegawai di kepegawaian akan menyusun diklat apa saja sih yang kiranya dibutuhkan oleh Kementerian Sosial. Jangan sampai banyak diklat-diklat yang di kementerian itu sendiri tidak menyelenggarakan. Contoh ini agak sedikit jauh. Karena posisi di saat instansi pembina Peksos dan Pensos adalah Kementerian Sosial yang notabene sebagai instansi pembina, ternyata Kementerian Sosial sendiri tidak mengadakan diklat terkait dengan jenjang jabatan untuk Peksos dan Puspensos. Nah, ini kan sangat kontradiktif. Sementara kita mengejar itu, tapi sisi lain kementerian sendiri tidak mengadakan diklat itu. Nah, tentunya ke depannya akan duduk bersama, baik di bagian fungsional, kemudian nanti di pengembangan pegawai, kita susun rencana kebutuhan untuk diklat, baik untuk fungsional ANPOK maupun fungsional yang lain. Nah, itu. Jadi itu Pak Sumadi, mohon maaf tadi terkait dengan pertanyaan dari Pak Andre, terkait bukti fisik dan satuan hasil. Terima kasih terima kasih Pak Adi, Pak Andri. Kalau di Bali mungkin proses pengurusan kenaikan pangkat memang tidak sampai menjadi SK ya. Jadi di Permen Perka 7 tahun 2015 itu ada 2050 butir kegiatan. Kemudian ahlinya sendiri itu ada 1.424 ya. Jadi memang proses usul kenaikan pangkat itu memang sudah kami akomodasi pada saat itu dari satker yang paling rendah, misalnya membuat usul kenaikan pangkat, terus kemudian kan berarti surat usul ya, bukti fisiknya atau berkas usulnya, kemudian memeriksa berkas usul kenaikan pangkat itu masih proses di satker, kemudian mengentry juga itu masih bisa dilakukan di satker. Kemudian setelah diusulkan ke Kementerian Sosial, misalnya ke Biro Kepegawaian, kemudian ke BKN. Kemudian setelah dari BKN menjadi SK itu dikirim, kalau sekarang nggak SK ya, pertek, kemudian di SK-kan di Kementerian Sosial, di Biro Kepegawaian, kemudian dikirim lagi ke satkernya. Nah, di satker itu masih bisa memeriksa lagi, masih bisa mengentry, menyesuaikan jabatan yang di jabatan atau pangkatnya yang telah dibuat SK dari BKN, dari Kementerian Sosial. Kemudian masih bisa membuat berita acara penyerahan ke yang bersangkutan atau ke satker yang terendah, begitu Pak. Jadi sepertinya memang kalau di satker atau di Bali gitu ya, memang nggak membuat SK ya. Yang membuat SK adalah di Kementerian di Biro Kepegawaian Kementerian Sosialnya. Jadi prosesnya pasti ada. Ya. Outputnya juga pasti ada Pak ya. Ya. Pasti ada outputnya Pak ya. Iya betul. Pasti ada outputnya. Meskipun dia di tingkat eselon 1, sebelum diusulkan ke Biro Kepegawaian kan itu outputnya eselon 1 kan Pak. Betul Pak. Iya. Jadi begitu Pak Andre. Masing-masing yang terlewati proses kenaikan pangkat itu pasti ada mengeluarkan output masing-masing gitu. Iya. Betul. Paham. Ya. Oke Pak Andre. Ya Pak Adi, paham. Pak, pas waktunya jam 6 kurang 7 menit dan sudah kedengar adzan. Jadi Bapak Ibu, kayaknya ini kalau ini harus itu full vote.
Pak Sumadi sama Bu Penny. Ini harus dibuat-buatkan 3 hari. Jadi teman-teman Seru banget ya Pak. Iya. Karena ini nggak selesai nih, nggak cukup nih waktunya ternyata. Ya, nanti kita rancang lagi para Bapak Ibu. Kalau yang masih belum kurang paham, monggo nanti silahkan bisa koordinasi dengan Pak Galih atau nanti bisa langsung ke Pak Sumadi atau Bu Penny. Silahkan pertanyaan-pertanyaannya bisa melalui tulisan, bisa ditulis nanti biar bisa kita sampaikan ke Pak Madi atau ke Pak Bu Penny. Siap Pak, siap. Siap Pak. Terima kasih banyak Bu Penny, Pak Sumadi. Sama-sama Pak. Pak Kabale, Makassar. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Bapak Ibu pejabat fungsional ANPAK di lingkungan Kementerian Sosial, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, sehingga sosialisasi dinamis, ada masukan-masukan juga, dan Pak Sumadi dan Bu Penny, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kami, sehingga teman-teman bisa punya gambaran, dan tetap semangat teman-teman meskipun sudah atau masih belum mulai, silahkan dicoba untuk mulai edupaknya, jangan manual, kita coba edupak sambil jalan, manual tetap, kemudian diinput ke edupaknya. Kalau ada kesusahan, Biro Kepegawaian siap, kita sama-sama diskusi terkait dengan edupak itu, dan tentunya kalau kami kesusahan pun, kami akan telepon ke Pak Sumadi atau Siap, Penny. kami juga siap, Bapak Penny juga siap. Saya juga siap. Terima kasih Bapak Ibu semua, Pak Sumadi sekali lagi, Bu Penny sekali lagi terima kasih. Salam juga buat Bapak Ibu peserta semua, pejabat analis kepegawaian, dan Pak Rasman jauh di sana di Makassar. Terima kasih atas kesediaan waktunya, sudah bersedia mengikuti sosialisasi ini. Tentunya bintek-bintek yang akan kita lakukan juga akan lebih banyak terkait dengan bintek-bintek fungsional, dan dengan adanya program penyetaraan jabatan administrasi eselon 3, 4, 5 ke dalam jabatan fungsional, itu semakin banyak jabatan fungsional yang akan ada di Kementerian Sosial, dan itu tentunya perlu adanya pembinaan, kemudian perlu adanya bintek-bintek terkait dengan pola karir dan pengembangan teman-teman yang akan beralih ke fungsional tersebut. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.